Ini yang Tuhan maksudkan. Bangkitlah dari antara orang mati. Sebab orang Kristen yang bangkit tidak akan bimbang. Orang Kristen yang bangkit tidak akan bimbang. Dia akan menerima segala perjanjian Tuhan dengan limpahnya. Haleluya. Saudara, orang bangkit atau tidak? Saya minta jawaban dari yang di balkon. Bangkit apa tidak? Kudu di komando. Kalau saudara mengalami kebangkitan Tuhan, hidup di dalam kebangkitan Tuhan, saudara tidak ada bimbang. Hei jangan bimbang, hei jangan bimbang. Pandang saja kepada Tuhan. Dia junjunganku, Dia penolongku, asal ku percaya sungguh-sungguh. Hei jangan bimbang, hei jangan bimbang. Pandang saja kepada Tuhan, Dia junjunganku, Dia penolongku, asal ku percaya. Saudara yang udah sambung. Asal ku percaya sungguh-sungguh. Coba ikuti. Hei jangan. Sama-sama. Hei jangan bimbang. Hei jangan bimbang. Pandang saja kepada Tuhan. Dia junjunganku. Dia penolongku. Asal ku percaya sungguh-sungguh. Beres. Asal percaya sungguh-sungguh, segala sesuatu 40 hari, 40 malam, tidak ada masalah, tidak ada ketakutan, tidak pengen tidur, dia jalan terus sampai di Bukit Horeb, bukit kemuliaan Allah. Haleluya. Luar biasa firman Allah. Luar biasa kebangkitan Tuhan. Bukan saudara bikin salib gede-gede, terus dibikin sandiwara di sini, Yesus disalibkan. Aduh. Tidak. Ini kebangkitan Tuhan itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Bangkit. Kan kalau nyanyi, bangkit, serukan nama Yesus. Terus? Nama Yesus. Apa? Kenapa takut lagi? Nama Yesus. Kenapa mesti takut? Nama Yesus. Semua musuh dikalahkan. Ketakutan, kebimbangan, kengerian, kecemasan, semua dikalahkan. Takut hari depan, takut ini, takut itu, semua dikalahkan. Nama Yesus di atas. Oh, haleluya. Itu kebangkitan Tuhan. Bangkit, bangkit. Saya ingat anak sekolah minggu dulu. Anaknya Acanso. Dulu kecil. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dia udah aja. Suruh nyanyi satu-satu ke depan sama papa saya. Dia masih kecil sekali. Jadi, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dia bukan bangkit, saudara. Dia bangkit. Coba ngomong kiri kanan. Yesus sudah bangkit. Ngomong kiri kanan, Ada haleluya? Awas kalau pulang nanti. Yesus bangkit. Kembali kepada Efesus. Efesus 5 yang terakhir. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya salin dari bahasa Inggris. Ya, dengar. And Christ will give you light. And Christ will give you light. Light ini berarti dua. Yang pertama terang, saudara gelap nih.
Tapi kalau saudara bangkit dari kematian, bangun dari tidur, Tuhan nanti kasih terang. Bahasa Sunda bilang, dikasih bolongan, dikasih pencerahan. Oh itu ya. Walaupun saudara berdoa di kamar yang gelap, tapi Tuhan kasih pencerahan. Oh ini jalannya. Oh saya harus begini. Ada satu ibu di Jakarta, sekarang sudah di Amerika. Namanya Ibu Un. Saya nggak panggil namanya Bu Un nggak berani saya. Orangnya gemuk, mukanya selalu tersenyum. Dia jualan gado-gado di Jakarta. Ya. Satu kali uangnya tidak ada, habis. Satu hari itu dia jalan di daerah Tomang. Dia ngomong begini sambil jalan, Tuhan, dia naik jembatan penyeberangan. Tuhan, saya nggak ada uang. Apa yang saya harus perbuat, Tuhan? Dia setiap kebaktian selalu nyanyi. Ya, selalu nyanyi. Jadi saudara nggak salah kalau tiap kebaktian saudara nyanyi terus juga nggak salah. Ya, apa Tuhan saya? Ini terjadi mungkin 20 tahun lalu. Gimana ya? Waktu dia jalan-jalan itu, di jalan di jembatan itu dia lihat ada uang 20 ribuan. Lipat. Dan nggak ada orang yang jalan tuh, semuanya jalan lihat tuh nggak ada yang lihat. Jadi dia deketi uang itu, nggak ada yang lihat. Dia injak aja orang. Tunggu kalau ada yang lagi cari-cari uang dia mau kembalikan katanya. Tapi dia tunggu 5 menit nggak ada yang cari. Jadi pura-pura garuk-garuk kaki terus ambil tuh uang. Dia lari ke pasar, dia beli kangkung, dia beli apa dia beli secukupnya, dia bikin gado-gado. Udah selesai. Ceritanya sampai situ. Sekarang dia di Amerika. Saya khotbah di sana. Aduh Pak Datu. Sesun. Saya nggak bilang Bu Un. Sesun. Jabat tangan. Aduh. Begitu jabat tangan. Waduh. Ada salam tempel saudara. Waduh. Makasih ya. Saya juga lihat-lihat orang. Kalau ada yang lihat. Masukin. Waktu di hotel saya buka. $100. Dari 20.000 jual gado-gado. Bisa kirim anak ke Amerika. Jadi citizen. Dia sekarang jadi penduduk Amerika. Dia jadi warga negara Amerika. Sudah bisa kasih sama hamba Tuhan. $100. Saya mendoakan saudara. Ya. Semua yang bangkit, semua yang bangun. Tuhan kasih light. Tuhan kasih pencerahan. Di Kanada ada satu pemuda. Udah mau kawin. Ya, besok itu William yang kawin. Udah mau kawin. Usahanya jatuh. Jatuh, turun. Pacarnya ketahuan. Nggak cinta sama dia. Begitu lihat pacarnya itu usahanya jatuh, dia tinggalin. Waduh, dia mau bunuh diri. Untung dia kenal Tuhan. Sebelum bunuh diri, dia ikut kebaktian dulu. Besok dia mau bunuh diri. Dia mau makan. Obat tidur dia sudah beli. Tapi dia dengar firman. Wah, dia tersentuh oleh firman Allah. Nggak jadi dia bunuh diri. Lalu dia ikut pendetanya. Pak pendeta, saya minta ikut-ikut. Kalau Bapak berjuang kemana saya ikut. Oke. Pendeta itu berjuang ke Saskatchewan. Dia pergi ke sana, ke Kanada Timur. Dia ikut. Tiap pagi dia baca Alkitab. Ulang-ulang Matius 5 ayat 13-14. Kamulah garam dunia. Dia baca berhari-hari tapi nggak ada yang tiba-tiba. Kamulah garam dunia. 3 kata itu dia baca lagi. Kamulah garam dunia. Dunianya hilang. Kamulah garam. Kamunya hilang. Garam. Tuhan kasih pencerahan. Dia bikin garam. Sekarang pabrik garamnya di Kanada terbesar di seluruh Kanada. Saudara-saudara.
Amennya yang keras dong, yang asin. Amin. Ini kan kita bicara tentang garam. Haleluya. Tuhan kasih light pencerahan. Tapi arti light yang kedua adalah ringan. Tinju lightweight, kelas ringan. Beban saudara berat, bangun, bangkit. Nanti Tuhan kasih light. Marilah datang kepadaku, hei kamu yang bertanggungan berat. Aku akan memberikan sentosa. Aku akan memberikan apa? Apa? Kelegaan. Aduh, koyoyo itu kuma awak yang gering wae, itu nggak diganggayong ku penyakit. Namanya saja di dunia. Makanya saya bilang rajin kebaktian lagi sehat. Rajin kebaktian mumpung masih bisa. Sebab ada saatnya kita nggak bisa ke gereja karena sakit. Kalau saudara bisa sekolah, sekolah. Papa mama mau bayarin, sekolah yang baik, sekolah. Sekolah dulu, setinggi-tingginya. Mumpung masih bisa sekolah. Saya mau sekolah dari SMA, nggak bisa. Mau terusin, mah. Saya bilang mau sekolah. Mana kamu? Udah, itulah ke Fakultas Ekonomi. Itu di mana atuh mama duitnya? Makanya tuh saya pernah benci jadi pendeta. Caduk mau jadi pendeta. Bener. Mayolah duitnya kumaha. Maya seragam kumaha tuh kayak ingin bala duit kata tetangga tuh zaman dulu. Sampai layar buat Natal digunting bikin celana. Sekali bikin apa? 6 celana. Di Mardiona saya pakai celana pendek SMP saudara. Aduh. Sampai ada temannya, yo mana teh tukur-tukur celana. Tuker nggak pakai tuker. Ini sarua wae gini gitu. Oh, ini orang mah beungar, bayar nyen genep. Haleluya. Haleluya. Maka saudara yang sedang mampu, orang tua mampu, sekolah. Tapi kalau sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur, sudah jadi profesor, demi kemuliaan nama Tuhan. Anak sekolah minggu saya sudah jadi dokter di Rumah Sakit Sentosa. Waktu 5 Desember saya kena serangan jantung di Bandung. Dokter itu datang, si Kenapa Nggak tahu nih, sakit begini. Namanya Dokter Ferry. Periksa darah ya ya. Ya, mau bentaknya ke rumah sakit juga untuk diperiksa. Mau diperiksa darah, diperiksa mata, diperiksa kobokan, silakan. Dia periksa, ambil darah saya. Aduh ada penyumbatan nih. Dari darah ketahuan. Ada penyumbatan. Mau di sini atau mau di Jakarta? Atau mau dibedah aja? Takut ya kalau dibedah ya? Kan anak Tuhan gak boleh takut. Ngomong aja terus kita belum jawab, ya ngomong terus aja. Kita gak bilang takut ya. Itulah kalau murid Awon Datu begitu sudah. Pinter ngomong. Saya bilang saya kirim aja ke sana. Ke Jakarta. Ada dokter saya. Waduh, kudu mayar deh teteh, ambulan deh. Sukan teh bekas murid sekolah minggu teh, mang mayar kene teh kudu mayar lah, siapa Awon Datu mah. Kan itu. Waduh, tapi itu pelayannya tuh juru rawat yang laki sepanjang jalan diusapan kaki saya teh, selimut ngageser setik masukkan deui. Gujruk. Naik dulu jantung. Waduh, saya baru tahu saudara bahwa saya itu sudah mati sebetulnya. Dokter di Jakarta ngomong, Pak Awon Datu tuh kemarin, kalau saya lihat hasil pemeriksaan ini, Bapak sudah mati. Dia nggak bilang mati, Bapak sudah lewat. Maka ayat yang menghibur saya itu, Efesus 5 ayat 14. Bangkit dari antara orang mati. Orang lain lewat, aku dilewatin oleh Roh Kudus. Jadi bangkit, aku bangkit. Malaikat bilang, bangkit kedua kali, bangkit. Bapak udah mati kemarin. Saya heran kenapa masih bisa hidup sampai sekarang. Loh, Tuhan kita heran. Itu nadi saya begini, nggak nyambung saudara. Hanya tinggal 1% yang nyambung. Kok Bapak nggak apa-apa, masih kuat.
Ya dokter nggak kerjain tadi malam. Saya kira Bapak nggak apa-apa. Maka tetap aja yang hebat mah dokter di atas segala dokter. Dokter aja bingung, profesor. Apa tuh mestinya udah mati? Tuh kata profesor. Kalau kata Yesus belum mati mau apa? Hah? Saudara biar kata profesor masih hidup 100 tahun. Kalau Tuhan bilang, dut kita. Maka itu saudara jangan remehkan firman Allah. Sebab firman Allah itu roh dan hidup. Siapa yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia sudah mati, aku bisa membangkitkan kembali. Artinya walaupun dosamu besar, kalau saudara percaya kepada Yesus, dia bisa bangkitkan kembali saudara. 40 hari, 40 malam. Ada percobaan, tetap jalan. Ada angin mau hentikan, tetap jalan. Stop, tetap jalan. Stop, jalan. Ada Isabel, tetap jalan. Ada Isabel, tetap jalan. Aduh, mau patah hati, tetap jalan. Semua tetap jalan. Sampai ke Bukit Horeb, bukit kemuliaan Allah. Di mana kita melihat dia muka dengan muka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia Allah yang hidup bagi kita sekalian. Ada yang berat, dia kasih enteng. Waktu saya dipasang ring, napas itu asapnya ngap. Aduh, very light. Aduh, enak. Terima kasih dokter. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka saat itu saya beli saksofon. Tuhan, saya mau pakai nafas saya sebab dapat dari Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan. Jadi maaf, jangan bosan saya pakai saksofon. Ya entar gede, entar kecil, entar apa. Karena ini janji saya sama Tuhan. Sebelum firman Allah, saya mau tiup saksofon dulu. Harap saudara jangan bosan. Karena banyak sekali saksofon saya, ada 19. Ada besar, ada kecil. Tapi saya udah janji sama Tuhan. Bahwa saya sebelum firman Tuhan akan tiup saksofon. Harap saudara mengerti dan jangan marah. Ya habis belum amin, belum apa. Ya saya ngomong aja terus. Haleluya. Saudara senang ikut Tuhan? Yesus sudah bangkit. Bukan Yesus bangkit hari ini, salah. Dia sudah bangkit 2000 tahun lalu. Tapi ini ayat terakhir. Ini yang saya ingin saudara menikmatinya. Sebab kita sudah ada di perhentiannya Tuhan. Adam hari ke-7 di perhentiannya Tuhan ketika itu. Maka ini yang harus saudara nikmati. Roma 8. Roma pasal 8. Ayat 9. Dari ayat 8. Mereka menunjuk bukan kita. Mereka orang yang di luar Kristus. Yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu, kita sekalian, tidak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh R besar. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ayat 11 ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita masih mati. Semua orang Kristen tidak akan meninggal. Tetapi bedanya sama orang dunia, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki rohnya Tuhan. Dia membangkitkan segala sesuatu yang mati. Karena dosa, karena ini, karena kekhawatiran, karena ketakutan,
digantikan. Roh itu menghidupkan. Jadi kita baca Alkitab mengerti. Kita nyanyi, kita bisa nangis. Ya. Kita nyanyi, kita keluar air mata. Saya khotbah, orang menangis. Saya nggak tahu dia kenapa nangis. Sukacita. Saya sukacita, Om. Tapi nangis. Kenapa? Ada roh. Maka itu yang membedakan saudara dari mereka yang belum di dalam Tuhan. Biar jelek-jelek kita punya roh Tuhan. Kita berjalan dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Bayangin jalan 40 hari 40 malam. Non-stop. Sampai ke Bukit Allah, Bukit Horeb. Tujuan kita kan bukitnya Tuhan. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia telah kulalukan. Yerusalem baru, ya tanah airku, kesanalah hatiku merindu. Gunung yang suci. Horeb itu Taurat. Gunung kita lebih mulia. Boleh saya tambah satu saja ayat lagi? Saya tanya dulu, boleh apa tidak? Ibrani 12. Ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, ini gunung Horeb atau Sinai, dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai. Saudara lihat ya, kegelapan, angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung ini, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Nabi Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ayat 22 bagi kita. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara tahu itu yang tiup peluit, pelatih anjing. Namanya peluit anjing. Itu nggak ada suaranya. Dia tiup aja. Nggak ada suara. Tapi anjing, herder, yang jaraknya mungkin 100 meter, dia bisa tahu. Pitchingnya itu kedengaran. Dia lari kepada pelatihnya. Kita nggak bisa dengar itu suara, tapi anjing bisa. Saya nggak pernah dengar darah berbicara. Cuman baca saja di Alkitab, darahnya Habel bicara sama Tuhan. Darah itu berbicara, tapi kita nggak dengar. Karena telinga kita telinga dunia. Tapi telinga Tuhan yang maha kuasa. Telinga dia, Bapa di sorga. Dia dengar jeritan dari darah Yesus yang berkata, dosa-dosa mereka aku sudah ampuni. Mereka aku sudah tebus di atas bukit Golgota. Aku sudah mati dan bangkit. Supaya mereka juga mati dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Roma pasal 5, Roma pasal 6 berbicara mengenai kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Itu sebabnya pada malam hari ini sudah mari. Yang pertama, bangun. Yang kedua, bangkit. Yang ketiga, Kristus akan memberi
Terang atau keringanan? Mari kita berdiri bersama-sama.